Halo mahasiswa, ini seminarnya untuk mahasiswa. Oleh sebab itu ada kesempatan untuk memberikan atau melontarkan pertanyaan. Sesi pertama ini saya buka, ada 3 penanya. Monggo silakan yang bertanya atau sekedar menyampaikan suatu hal yang dirasa penting. Terima kasih. Ada yang bisa membantu? Baik, saya saja. Silakan disebutkan nama dan dari program studi apa dan langsung silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Umi Nur Hanifah dari program studi manajemen dakwah. Telah disampaikan tadi oleh bapaknya bahwasanya moderasi beragama itu sangatlah diharuskan, apalagi bagi seorang mahasiswa. Nah, di sini saya sendiri belum terlalu paham bagaimana itu orang-orang, ciri-ciri orang yang radikalisme. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa yang diharuskan untuk menerapkan moderasi beragama untuk menghadapi orang-orang yang radikalisme itu seperti apa? Begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berikutnya, penanya berikutnya silakan. Ini ada Mas ganteng nih. Boleh dibantu untuk memberikan mikrofon? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafin Nur Senul Mutakin dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 3. Pertanyaannya, kan kita tahu sendiri mahasiswa sebagai ujung tombak atau agent of change dalam penerapan moderasi beragama. Terkadang kita sendiri sebagai ujung tombak dalam nilai moderasi beragama ada banyak tantangan atau ada banyak cacian, bulian atau yang lain, karena kita tahu sendiri orang yang memiliki prinsip yang kuat atau prinsip yang suka dengan nilainya moderasi, terkadang dia memiliki pikiran ini sok alim, sok agama atau yang lain. Bagaimana pendapat Bapak untuk meyakinkan diri kita bahwa kita berada di jalur yang benar atau di jalur untuk menginformasikan atau menerapkan nilai-nilai moderasi bagi masyarakat atau kalangan luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi untuk sesi yang pertama, barangkali yang saya minta yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, saya juga dari Prodi Manajemen Dakwah. Sebelumnya saya izin bertanya kepada pemateri pada siang hari ini. Namun saya juga izin karena pertanyaan saya catat sebab saya takut lupa. Jadi gini, paham-paham radikalisme itu kan banyak nggih Pak nggih. Dan kalau untuk di lingkungan pendidikan ini perlu benar-benar diperhatikan, sebab hal tersebut cenderung akan membuat mahasiswa terhegemoni oleh pandangan-pandangan radikalisme tanpa disadari. Seperti contoh kasus Rohis, kalau saya tidak salah seperti kasus Rohis pada tahun 2016, yang mana itu juga bibitnya dari lingkup pendidikan. Dan kalau saya juga tidak salah itu dimulai dari lingkup eksternal pendidikan, spesifikasinya itu di lingkup organisasi. Dan yang baru-baru ini juga ada terduga mahasiswa UB Malang juga terdoktrin sebagai radikalisme dan paparan ideologi ekstrim dari komunitas maupun orang-orang terdekatnya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi itu, untuk menanggulangi paham-paham radikalisme dan
terorisme itu tidak cukup dengan hanya berceramah maupun memberikan edukasi saja terkait hal tersebut. Namun membutuhkan lebih strategi lebih dari itu. Karena yang diubah itu bukan sudut pandang mereka. Jadi itu perlu strategi yang benar-benar lebih gitu. Dan pertanyaan saya, bagaimana upaya terbaru institusi pendidikan di Indonesia dalam menanggulangi terkait masalah tersebut? Dan ini kebetulan saya kan dari program studi manajemen dakwah, mungkin bisa diberi tips untuk bisa menyampaikan dakwah moderat yang tepat untuk semua kalangan milenial saat ini. Sebab saingan dakwah kita ini adalah dakwah itu sendiri, dakwah radikalisme di media sosial atau dimanapun. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sementara ditahan dulu, nampaknya yang sebelah sini belum bagian, insya Allah nanti akan ada kesempatannya. Tapi ada 3 penanya, Tuan Guru, 3 penanya, pertanyaan pertama dan ketiga nampaknya beririsan. Bagaimana menyikapi radikalisme, dan ada tambahan pertanyaan di akhir tadi tentang bagaimana cara dakwah yang efektif di tengah perubahan dinamika masyarakat yang semakin dinamis. Dan yang pertanyaan kedua juga berkaitan dengan bagaimana seyogyanya sebagai mahasiswa sebagai ujung tombak untuk mengarus utamakan moderasi beragama agar tidak kemudian dinilai bahwa kamu sok alim dan yang sejenisnya. Terima kasih. Monggo waktu dan sempat saya persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, Ananda siapa tadi? Ya, Ananda bertanya tentang bagaimana kita tahu ujaran-ujaran yang bersifat radikal itu ya atau ekstrim itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau saya minimal kan ada 5 hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang kalau ada 1 dari 5 hal ini, apalagi lebih dari 1, apalagi semuanya, itu menunjukkan bahwa orang yang menyuarakannya itu memang memiliki pandangan yang ekstrim. Ya. Yang pertama adalah menyuarakan anti Pancasila dan mengkampanyekan ideologi transnasional. Gampang-gampangnya Pancasila harus dibubarkan, kita ganti dengan sistem khilafah. Dia lupa sekali lagi bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang sifatnya aqdi, bukan sesuatu yang sifatnya minal usul, tapi minal furu', dan itu tarikhi, murtabit bit tarikh. Sesuatu yang sangat terkait sama sejarah, bukan merupakan doktrin yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau kita hari ini berpancasila di Indonesia sebagai satu kesepakatan, maka validitasnya itu tidak kalah dengan kesepakatan berkhilafah pada masa Abbasiyah, pada masa Utsmaniyah, pada masa Umayyah dan seterusnya. Ya. Sama-sama valid. Itu valid pada zamannya. Dan ini adalah valid untuk kita sekarang karena merupakan kesepakatan kita semua yang diisi dengan hal-hal yang sangat sesuai ya dengan maqasidus syariah. Pancasila itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi itu yang pertama ya. Orang yang ingin membubarkan negara bangsa Indonesia ya, anti Pancasila, menganggap itu adalah sesuatu yang batil ya, dan mengusung satu ideologi politik tertentu yang bertentangan dengan negara bangsa. Itu 1. Yang kedua, menganut faham takfiri. Jadi yang beda sama dia dikafirkan. Ente kafir. Ente karena nggak sama saya, ya, padahal urusannya misalnya urusan fikih dikafirkan. Gampang membid'ahkan. Ya, gampang mengkafirkan, gampang mengatakan orang fasik. Itu yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, dia bersikap intoleran terhadap perbedaan dan mengembangkan sikap eksklusif. Kalau ketemu orang yang mohon maaf tidak sama dengan dia, ya, dan dia mengukur itu rata-rata biasanya dari penampakan. Dilihat busananya nggak sama, nggak mau ngucapin salam. Padahal sama-sama Islam,
Dia membangun sikap eksklusif. Kalau dia pergi ke suatu masjid, kemudian dia ikut di sana, ternyata yang menjadi imamnya adalah orang yang menurut dia tidak sesuai dengan pandangannya, maka dia memisahkan diri. Dalam kehidupan sosial, dia mengembangkan sikap eksklusif, tidak membuka diri. Tidak wajar di dalam bersosialisasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia anti dan tidak suka kepada segala hal yang berbau budaya dan kearifan lokal. Padahal, mohon maaf, tembang-tembang bahasa Jawa ya, yang isinya pujian kepada Rasul, itu sama pahalanya dengan tembang bahasa Arab yang isinya pujian kepada Rasul. Gak ada lebihnya. Misalnya orang Arab bikin madah, ya, bikin pujian-pujian kepada Rasul. Lalu orang Jawa bikin dengan bahasa Jawa yang maknanya juga pujian kepada Rasul. Itu sama-sama, nilainya sama. Yang satu-satunya yang bahasa Arab yang beda nilainya dengan yang bukan bahasa Arab adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam definisinya al-muta'abbad bitilawati. Bacanya itu adalah ibadah. Jadi hanya Al-Quran bahasa Arab yang memang memiliki keistimewaan dibanding yang bukan bahasa Arab. Kalau yang lain belum tentu. Misalnya Ananda belajar kitab bahasa Arab tentang Islam, lalu membaca kitab buku tulisannya Profesor Abad Badruzzaman, sama-sama nilainya ibadah. Ananda berdoa misalnya dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, insya Allah juga kalau ikhlas dikabulkan. Jadi kearifan-kearifan lokal ya, yang tercermin dalam bahasa, dalam budaya berpakaian ya. Orang pakai jubah sama orang pakai sarung, lebih mulia mana di mata Allah? Nih saya tanya, orang pakai sarung sama orang berjubah, lebih mulia mana di mata Allah? Yang gak ada kaitannya sama jubah sama. Sepanjang menutup aurat, wajar, tidak berlebihan, muhtashim dalam bahasa agama, udah itu Islami. Sesuai tuntunan Islam, mau namanya sarung, celana panjang, sirwal, jubah gamis atau apapun. Jadi tidak ada kaitan nilai keislaman dengan bentuk baju kita. Kalau ekstrimnya Abu Jahal juga berjubah. Kalau ekstrimnya. Ya. Karena itu ulama ketika membahas sunnah Rasulullah SAW kan membagi. Ada yang adah dan ada ibadah. Yang kita tiru mana? Yang ibadah bukan yang adah. Kalau yang adah itu bukan merupakan satu panduan yang harus diikuti. Karena adah itu terkait dengan kedirian beliau sebagai orang Arab. Sunnah ibadahlah yang harus diikuti. Kalau sunnah adah itu tidak harus diikuti. Nah, jadi artinya apa? Kearifan dan budaya lokal itu justru merupakan metode dakwah yang sangat efektif untuk masyarakat-masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau budaya dan kearifan lokal ditinggalkan, kering kita sebagai umat beragama. Nah, jadi ciri mereka itu yang keempat adalah, yang keempat apa yang ketiga tuh? Yang pertama, anti Pancasila dan mempromosikan ideologi transnasional khilafah. Yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, bersikap eksklusif dan intoleran. Ya. Dia selalu menyalahkan orang yang berbeda.
Lalu yang keempat, dia anti betul sama segala produk budaya dan kearifan lokal. Yang kelima, ya, mereka suka membangun narasi yang menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Jadi dibangun narasi yang anti pemimpin, ya, untuk menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Dan itu terjadi banyak. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ada 1 dari 5 ini, nah sebentar dulu. Yang kelima ini bukan berarti kita tidak boleh kritis, ya. Tapi kritis itu beda dengan kampanye untuk distrust. Kritis itu beda dengan kampanye untuk supaya orang hilang kepercayaan. Dengan menghujat, memaki, mengumpat, dan segala macam, bikin hoax segala macam. Beda. Dalam Islam mengkritik itu bagian dari hisbah. Dan hisbah itu adalah min afdolil wazaif. Salah satu fungsi yang sangat mulia. Karena itu dia harus diproses dengan kemuliaan. Tidak boleh asal-asalan. Yang melakukannya harus ngerti, esensinya dia paham, caranya pun dia mengerti. Nah ini 5 ya. Kalau ada sebagian atau semuanya ya itu mendingan dijauhin aja lah yang kayak begitu. Yang kedua tadi tentang mahasiswa, sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Ya menurut saya begini, nah ya. Sekarang Ananda ini berada pada satu sumber ilmu, ya, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Al-Ismu Alal Musamma. Tempat ini seperti namanya insya Allah. Artinya dia membawa spirit dari Sunan Ampel, ya, akhlaqan wa da'watan wa hidayatan. Karena itu manfaatkan untuk belajar mengaji. Kalau kita bicara tentang faktor ekstremisme yang disampaikan oleh Profesor Abad Badruzzaman, yang pertama adalah kesalahan di dalam memahami doktrin agama. Apa obatnya? Apa obatnya? Apa katanya? Syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu belajar dan nanya. Jadi ya belajar. Kita harus mengerti menempatkan ayat di mana, ya. Seperti apa? Karena kalau ayat itu disalah tempatkan, itu bukan hanya tafsirnya yang bermasalah, yang menyebabkan kekeliruan pemahaman di kepala, tapi bisa menumpahkan darah. Seperti Khawarij dulu menumpahkan darah karena mereka menyalahpahami, memahami dengan salah. Ya. Inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Maka mereka mengatakan Sayyidina Ali karena menerima tahkim Muawiyah berarti dia telah berhukum selain dengan Allah, maka dengan itu dia kafir, halal dibunuh. Maka dibunuhlah menantu dan sahabat yang termasuk paling dikasihi oleh Rasulullah SAW karena koslet pemahamannya. Karena itu di UIN 1 ini faktor yang pertama ini menurut saya bisa diselesaikan. Kalau perlu Profesor Abad misalnya membuka kelas khusus untuk menginventarisir ayat-ayat yang sering dizolimi oleh mereka. Saya katakan dizolimi itu apa? Zolimi itu kan wadu'u syai' fi ghairi mahallihi. Kezoliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inventarisir ayat-ayat yang mereka zolimi, yang mereka tarik-tarik untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan ideologis mereka, kepentingan politik kebencian mereka. Inventarisir lalu hadirkan tafsir yang sebenarnya. Hadis-hadis juga begitu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dizolimi itu saya usulkan kepada beliau nih, ya Profesor Abad, bikin kelas khusus untuk tafnid syubah al-mutatarrifin, ya. Untuk menolak atau untuk membantah, ya, argumentasi dari orang-orang yang ekstrim. Itu memang perlu kelas khusus. Kalau kita baca sebungkulan Al-Quran mungkin enggak ngeh, tapi kalau ayat-ayat itu kita bisa bahas khusus. Misalnya tadi ada ayat waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, waqatilu fi sabilillah,
diputus. Padahal alladzina yuqatilunakum gitu. Lalu wala ta'tadu, nah, potongannya dipotong, ayatnya belakangnya dihilangkan, yang dibaca cuma waqatilu fisabilillah, perang di jalan Allah. Akhirnya yang enggak boleh diperangi juga dibunuh. Auzubillah min dzalik. Jadi itu saya usulkan di UIN 1 ini untuk supaya ada bagian dari penajaman ya, penajaman pemahaman terhadap ayat dan hadis yang rentan untuk disalahfahami dalam konteks moderasi beragama. Terakhir yang ditanyakan oleh Ananda di belakang tadi apa? Ada kaitannya dengan respon terhadap radikalisme dan juga dakwah yang efektif di era media Dakwah sosial. yang efektif itu sederhananya gini. Sederhananya adalah seperti ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ya, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kepada masyarakat sesuai dengan kadar mereka. Artinya apa? Orientasi itu bukan kepada dai tapi al-mad'u. Jadi kalau kita berdiri di mimbar, Bapak Ibu, Ananda semua, jangan ada niat bahwa kita di mimbar ini ingin mengeluarkan semua ilmu kita. Nggak boleh. Jangan apalagi di mimbar ingin supaya dianggap orang paling pintar. Nggak boleh. Ingin menyombongkan diri. Ingin supaya dilihat, wah ini orangnya intelek, orangnya hafal hadis, hafal Al-Quran, dan segala macam. Enggak. Kalau kita berdiri di depan publik, di atas mimbar, mimbarnya Rasulullah SAW sebenarnya namanya mimbar dakwah itu. Jadi mimbar dakwah itu mimbarnya Nabi yang kita pinjam ketika kita berdakwah. Mimbar khutbah Jumat itu mimbarnya Nabi yang kita pinjam ketika berkhutbah. Ketika kita di situ, maka orientasikanlah sebagaimana orientasi Rasulullah SAW, yaitu melihat kebutuhan dan keadaan umat yang ada di depannya. Bukan Nabi kemudian mau pamer ilmu, enggak. Apa yang dibutuhkan itu yang disampaikan. Kadang kita Ananda, ya, kalau kita sudah belajar keluar, kemudian kita berdakwah, ya, semua yang ada di kepala kita kalau bleng, nggak ngerti orang. Ya. Nah ini teman-teman yang belajar fikih dakwah di sini, ya, belajar tentang metodologi dakwah, mohon supaya ingat betul bahwa orientasi adalah kepada al-mad'uwin, kepada audiens, kepada umat, kepada jamaah yang hadir. Jangan orientasinya diri kita. Kalau kita orientasinya seperti itu, maka insya Allah ucapan kita, kalam kita akan bisa sampai ke hati dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.